Shalom, damai di hati, puji Tuhan untuk kasih kemurahan Tuhan yang memungkinkan kita semua lagi ada hari ini sebagaimana kita ada. Kembali lagi kita akan belajar dari firman Tuhan, merenungkannya bersama, bacaan yang menjadi perenungan kita sebagai warga gereja Masa Injil Minahasa di minggu yang berjalan ini mulai tanggal 18 sampai tanggal 24 September 2022 yang terambil dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami umat-Mu yang sungguh membutuhkan nasihat firman-Mu yang sangat bergantung kepada ajaran firman Tuhan di dalam Alkitab yang adalah satu-satunya sumber pengajaran nasihat yang benar, yang akan terus mengarahkan jalan hidup kami sebagai orang-orang percaya ada pada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami mohon Tuhan mengajari kami, Roh Kudus kiranya ada atas kami, memampukan kami mengerti, memahami bagian firman ini. Kami percaya akan kebenarannya dan kami mau melakukannya. Semua kami yang mendengar dan yang mengikuti pemberitaan firman ini, bagi hamba-Mu, Engkau sajalah yang dipermuliakan di dalamnya. Kau akan memakai dia dengan segala hikmat yang daripada-Mu yang dia perlukan, biar firman yang akan terberita dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sambil kami memohon, kasihani kami, ampuni kami, dan layakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Firman Tuhan berkata seperti ini di bawah judul perikop pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami hendak mendesak, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu memulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu.
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati, puji nama Tuhan. Terpujilah Dia yang menganugerahkan kasih karunia yang besar, yang boleh dinyatakan ya, dalam Yesus Kristus, yang dianugerahkan bagi kita semua, sehingga kita ada hari ini sebagaimana kita ada, menikmati kehidupan, menikmati berkat-berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan. Dan saya percaya bahwa kita semua juga selalu ada dalam keadaan yang baik, diberkati, sehat, kuat yang dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih berkati Tuhan, tema perenungan kita di minggu ini ialah hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Berdasarkan bacaan 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15. Saudara-saudara, bagian bacaan ini sedang menggambarkan bahwa sementara atau dalam situasi di mana ada upaya untuk mengumpulkan dana guna pembangunan dan penyelesaian ya, yang ada di Yerusalem ya. Ada pembangunan ya. Ada juga kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan jemaat di Yerusalem. Paulus mengajak jemaat, terutama jemaat yang di Korintus bersama dengan Titus, untuk supaya mereka juga mengambil bagian dalam tanggung jawab iman ini. Paulus memulai dengan memberi contoh, memberi motivasi dengan menggambarkan semangat daripada jemaat-jemaat di Tesalonika ya. Paulus menggambarkan bahwa jemaat Tesalonika yang walaupun mereka adalah jemaat kecil ya, mereka mengalami banyak kekurangan oleh karena banyak penindasan oleh jemaat-jemaat dan orang-orang yang ada di saat itu, baik orang Kristen maupun non-Kristen ya, yang melakukan penganiayaan dan penindasan, perilaku ketidakadilan, sehingga jemaat-jemaat di Tesalonika ini memang dalam keadaan seperti yang digambarkan bacaan ini. Mereka dalam berbagai penderitaan ya, penderitaan yang berat. Tetapi dalam keadaan, sekalipun dalam keadaan seperti ini, Paulus menggambarkan dan mengatakan bahwa mereka peduli ya. Mereka semangat ya. Sukacita mereka meluap, sehingga dengan kerelaan diri tanpa paksaan, justru jemaat-jemaat di Tesalonika mereka menawarkan diri ya. Mereka meminta kepada Paulus dan teman-teman sepelayanan Paulus supaya mereka juga bisa ikut ambil bagian dalam pengumpulan dana untuk Yerusalem ya. Luar biasa. Jemaat yang mungkin penilaian manusia tidak diperhitungkan. Karena apa yang mereka bisa bantu kalau mereka juga
sebenarnya perlu dibantu. Walaupun mereka juga dalam keadaan yang susah, tetapi oleh karena kasih karunia, mereka mengatakan oleh karena kasih karunia yang besar, mereka mau menolong dan membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Sehingga sekalipun mereka miskin secara materi, tapi mereka kaya akan kemurahan. Bahkan dalam ayat-ayat di sini sebutkan mereka memberikan bukan hanya menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Artinya lebih dari apa yang dibayangkan oleh manusia. Ya, karena pasti bisa dibayangkan, pasti yang mereka mampu berikan hanya sebatas ini karena melihat keadaan mereka. Tetapi justru apa yang mereka berikan melampaui apa yang dipikirkan oleh manusia. Luar biasa apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Makedonia ini, sehingga Paulus memberi gambaran ini, menyampaikan hal ini kepada jemaat di Korintus yang jelas-jelas mereka kaya dalam banyak hal, kaya dalam materi, ya, dalam iman. Ayat 7 bilang dalam perkataan, dalam pengetahuan, kesungguhan dalam membantu. Artinya mereka mampu, ya. Mereka jemaat yang kaya, pintar, orang-orang percaya, orang-orang Kristen beriman. Harusnya mereka memiliki peluang lebih besar untuk bisa membantu dan menolong orang-orang lain, termasuk jemaat di Yerusalem. Ya. Paulus mengajak dan mendorong jemaat di Korintus, lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Tesalonika. Walaupun mereka kurang, miskin dalam banyak hal, tapi mereka kaya, ya, luar biasa. Paulus mengajak supaya ini yang dapat dilakukan, ya, oleh orang-orang Kristen yang ada di Korintus. Bantu, tolong, topang. Sebenarnya inilah yang menjadi panggilan iman kita sebagai orang percaya, ya. Kualitas iman orang Kristen, orang percaya, pengikut Kristus bukan diukur seberapa banyak kekayaan materi yang dia miliki, tetapi dari apa yang sudah dia beri. Sudah jadi berkat atau tidak, itulah ukuran kualitas iman orang-orang percaya, seperti yang sudah ditunjukkan oleh jemaat-jemaat di Tesalonika. Kekurangan, kemiskinan, ya, bukan menjadi penghalang untuk bisa berbagi, ya. Karena sebenarnya kasih karunia Allah yang memampukan kita. Ketika kita memiliki semangat, ketika kita memiliki motivasi yang besar, pasti apa yang akan Tuhan kasih disediakan oleh Tuhan, ya. Sehingga tidak ada alasan kami tidak mampu, kami tidak memiliki apa-apa, ya. Bukan menjadi penghalang dan alasan untuk bisa berbagi, seperti yang ditunjukkan oleh jemaat di Makedonia. Tapi juga seperti apa yang Tuhan kita Yesus Kristus lakukan, yaitu Dia yang kaya justru menjadi miskin supaya kita kaya karena kemiskinannya. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Panggilan kita sebagai orang beriman untuk saling kita menunjukkan kasih kita kepada sesama kita, saling tolong menolong.
agar ya sebagai orang Kristen kita betul-betul memuliakan Tuhan lewat apa yang sudah Dia ajarkan, itu yang kita lakukan. Melalui tema ini kita dipanggil, hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Contoh seorang janda di Sarfat. Dia sebenarnya kekurangan untuk makan saja hampir tidak ada, tetapi dia mau menolong, dia mau berbagi, sehingga apa? Persediaan makanan di tempatnya tercukupi, bahkan tidak habis sampai musim hujan atau berganti-ganti musim, kekeringan, kelaparan, persediaan bahan makanan di tempatnya berkelimpahan. Ya, memberi ketika dalam kelebihan ya, itu hal yang biasa. Tapi justru ketika kita memberi di saat kita pun sesungguhnya merasakan kekurangan, mujizat akan terjadi karena nilainya semakin tinggi. Mujizat pasti akan teralami. Berkat-berkat akan kita peroleh. Dengan demikian hidup kita ini telah memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Terpujilah namanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah ya Tuhan kami, yang adalah sumber berkat. Kau Allah lah yang memungkinkan kami semua boleh menikmati kehidupan yang baik. Semua yang kami peroleh datangnya dari Tuhan. Dan biarlah hidup kami Tuhan boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Sebagaimana nasihat firman-Mu yang mengingatkan kami dalam segala kondisi kehidupan kami, biarlah kami tetap kaya, mampu dalam pelayanan kasih. Sebagaimana yang sudah ditunjukkan dalam bagian-bagian firman ini, terutama sebagaimana yang Tuhan sudah tunjukkan bagi kami semua. Mengasihi sesama, mengasihi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mampukan kami untuk melakukan firman ini. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Amin.